Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga, membuat pertanyaan dalam bahasa Arab dengan menggunakan kata kerja. Kata tanya pada kata kerja, ataupun kita namakan dengan nama huruf istifham. Pertama kali kata tanya yang kita gunakan adalah ma. Artinya apa? Ma kita gunakan untuk menanyakan benda, pekerjaan yang mana khususnya tidak memiliki akar. Kedua, man artinya adalah siapa. Kata man kita gunakan untuk menanyakan orang ataupun nama. Aina artinya di mana. Kata tersebut digunakan untuk menanyakan tempat. Kaifa artinya bagaimana. Kaifa kita gunakan untuk menanyakan keadaan mengerjakannya. Selanjutnya, mata artinya kapan. Kita gunakan kalimat mata untuk menanyakan waktu pekerjaan. Hal artinya apakah. Hal kita gunakan untuk menanyakan pembenaran suatu pendapat atau penolakannya. Apabila dijawab dengan kata na'am, berarti setuju, yang artinya iya. Dan apabila dijawab la, apabila dia menolak, artinya adalah tidak. Oke, kita kasih contoh berbentuk dialog antara si Fatimah dan Ahmad. Fatimah yang bertanya dan Ahmad yang menjawab. Mada yaqra'u Muhammad? Apa yang dibaca Muhammad? Kalimat ma berarti untuk benda. Maka bisa dijawab dengan berbentuk jumlah ismiyah atau berbentuk jumlah fi'liyah. Ketika kita menjawab dengan jumlah fi'liyah, maka jawabannya yaqra'u Muhammad ad-darsa. Tapi kalau mau menggunakan jumlah ismiyah, berarti kita menggunakan kalimat Muhammad yaqra'u ad-darsa. Inilah perbedaannya menggunakan jawaban jumlah fi'liyah boleh, jumlah ismiyah boleh. Contoh kedua dari dialog. Masih berkenaan dengan ma atau apa. Kita menggunakan kalimat mada. Mada ya'malu Muhammad? Apa yang dikerjakan Muhammad? Bisa dengan jumlah ismiyah dan bisa juga dengan jumlah fi'liyah. Kita awali dengan jumlah fi'liyah. Jawabannya yaqra'u Muhammad ad-darsa atau Muhammad yaqra'u ad-darsa. Maka kalimat ya'malu tidak lagi kita gunakan, langsung kita rubah dengan kata kerja. Selanjutnya, contohnya lagi dari kalimat ma atau mada. Seseorang bertanya, mada taqra'u? Apa yang kamu baca? Maka jawabannya aqra'u darsa. Saya membaca pelajaran. Maka yang di sini harap diperhatikan berubahnya dari subjek kamu menjadi aku ataupun saya. Ini tolong dicermati perubahan subjek.
ketika kita bertanya mada takra'u, maka kalimat taknya di situ lambang mudhari'nya berubah menjadi hamzah akra'u. Atau kebalikannya nanti ketika yang bertanya apa yang saya baca, berarti kamu membaca. Jadi antara a dengan ta harap diperhatikan dengan seksama. Kita menggunakan bentuk man sekarang. Man yaqra'ud darsa. Bagaimana cara menjawabnya? Siapa yang membaca pelajaran? Maka di sini kita lebih baik menggunakan jumlah ismiyah. Muhammad yaqra'ud darsa. Muhammad yang membaca pelajaran. Contoh bentuk pertanyaan menggunakan kata tanya aina, di mana? Aina taqra'ud darsa. Di mana kamu membaca pelajaran? Maka jawabannya aqra'ud darsa fil fasli. Saya membaca pelajaran di kelas. Selanjutnya menggunakan kaifa, bagaimana? Contoh membuat soalnya. Kaifa taqra'ud darsa? Bagaimana kamu membaca pelajaran? Jawabannya aqra'ud darsa bil jiddi atau aqra'ud darsa jayyidan. Kita bisa menggunakan bantuan huruf jar. Saya membaca pelajaran dengan sungguh-sungguh. Mata ataupun artinya kapan? Ketika bertanya menggunakan mata taqra'ud darsa, berarti menanyakan tentang waktu, kapan kamu membaca pelajaran. Jawabannya aqra'ud darsa sobahan. Saya membaca pelajaran pada pagi hari. Selanjutnya, lanjutannya, kita menggunakan pertanyaan hal. Hal taqra'ud darsa. Apakah kamu membaca pelajaran? Apabila kalian setuju, maka kita jawab na'am aqra'ud darsa. Jangan lupa kata na'am ketika kalian setuju. Benar, saya membaca pelajaran. Tetapi apabila kalian tidak setuju, maka bisa kita ganti objeknya. La bal aqra'ul majallata. Tidak, tapi saya membaca majalah. Atau bisa juga kita mengganti kata kerjanya. La bal aktubud darsa. Tidak, tapi saya menulis pelajaran. Latihan ataupun al-murajah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Man yazhabu ilal manzil? Siapa yang pergi ke rumah? Hal tal'abu fil fasl? Apakah kamu bermain di kelas? Madza naqra'u ba'da sholat? Apa yang kita baca setelah sholat? Aina tadrusul an? Di manakah kamu belajar sekarang? Mata tarji'u ila baitika? Kapan kamu pulang ke rumahmu? Silakan dijawab dengan benar sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari. Untuk tugas portofolio, buatlah teks sederhana tentang rumah, paling kurang 5 paragraf atau 5 garis. Setelah itu, buatlah pertanyaan disertai jawaban yang benar dari teks yang kalian kerjakan.
bersabarlah dalam belajar. Karena dalam kesabaran akan menemukan hikmah. Man sabara sabira. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.